wabarakatuh. Saya Melsa Menda Putri, NPM 251140083. Di sini saya akan membacakan ilustrasi kasus. Di sebuah rumah sakit jiwa daerah Bandar Lampung, ada seorang pasien bernama Dita Prameswari, umur 19 tahun, dengan gangguan jiwa halusinasi. Pasien mengeluh sering mendengar suara-suara yang tak ada wujudnya, sehingga pasien sering melamun, bicara sendiri, dan konsentrasinya menurun. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Melsa Menda Putri, biasa dipanggil Melsa, yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya Mbak. Apakah benar dengan Mbak Dita? Nama panjangnya kalau boleh tahu siapa Mbak? Dita Prameswari. Sukanya dipanggil siapa? Panggil Dita. Oke, nama yang bagus ya. Saya boleh lihat identitasnya ya Mbak? Oke, benar ya dengan Mbak Dita umur 19 tahun. Oke, baiklah. Bagaimana perasaan Mbak Dita hari ini? Apakah ada keluhan? Saya sering mendengar suara aneh di telinga saya, Sus. Padahal itu tidak tahu tampaknya dari mana. Oke, baiklah. Jadi Mbak Dita sering mendengar suara-suara tak ada wujudnya ya Mbak? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai suara tersebut dan kita masukkan ke dalam jadwal kita sehari-hari? Nanti kita belajar cara menghardik halusinasi tersebut, Mbak. Iya, Sus. Saya membutuhkan waktu 10-15 menit ya, Mbak. Bagaimana kalau tempatnya di sini saja? Iya, Apakah bersedia? sedia. Posisinya nyaman seperti ini apa mau duduk, Mbak? Duduk saja ya. Oke, saya bantu ya, Mbak. Tiduran nggak? Apakah Mbak Dita sering mendengar suara-suara tak tampak wujudnya tersebut? Iya, Sus. Saya sering mendengarnya. Apa yang diucapkan suara tersebut? Saya tidak tahu apa yang dikatakan suara itu. Ketika mendengarnya, saya merasa sangat bingung, takut. Suara itu sangat mengganggu saya, Sus. Apakah sering terjadi atau hanya sewaktu-waktu saja? Kapan ya Mbak Dita sering mendengar suara tersebut? Berapa kali sehari dan dalam keadaan apa Mbak Dita mendengar suara-suara tersebut? Iya, ketika saya sedang sendiri dan melamun. Terus terdengarnya lebih dari 5 kali saya mendengarnya, Sus. Oke, baiklah Mbak Dita, jangan khawatir ya. Saya mempunyai beberapa cara untuk membantu Mbak Dita untuk menghilangkan suara tersebut. Yang pertama, dengan cara menghardik suara tersebut. Yang kedua, dengan berbincang-bincang dengan orang lain. Yang ketiga, kita lakukan kegiatan sesuai jadwal. Yang keempat, meminum obat secara teratur ya Mbak Dita. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan cara yang pertama terlebih dahulu? Caranya seperti ini Mbak. Ketika suara itu muncul dan mengganggu Mbak Dita cukup menghardiknya. Begini caranya. Ketika suara itu muncul, jadi nanti Mbak Dita bisa melakukan cara ini ya Mbak, dengan cara menghardik suara tersebut. Caranya seperti ini. Saya tidak mau mendengar suara itu. Pergi, kamu itu suara palsu. Nah, itu dilakukan berulang-ulang kali ya Mbak, sampai suara itu hilang. Nah, sekarang Mbak Dita coba peragakan ya. Iya. Coba. Saya tidak mau dengar. Pergi, suara itu palsu. Benar. Dilakukan berulang sampai suara itu hilang, ya, Sus. Iya, betul sekali Mbak Dita. Wah, Mbak Dita hebat sekali bisa langsung mengingatnya. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan tindakan tadi? Sudah merasa lebih baik, Sus. Jauh lebih baik ya. Alhamdulillah Mbak Dita bisa mengingat dengan jelas ya Mbak. Nah, nanti kalau misalnya suara tersebut muncul lagi, Mbak Dita bisa lakukan tindakannya seperti tadi ya Mbak. Masih ingat kan Mbak? Masih, Sus. Coba Mbak peragakan kembali. Jadi saya harus berbicara, saya tidak mau dengar. Pergi, suara kamu itu palsu. Betul sekali. Sampai suara itu hilang. Wah, hebat sekali Mbak Dita sudah mengingatnya dengan jelas. Untuk sekarang Mbak Dita lebih baik istirahat terlebih dahulu ya. Sus. Mbak Dita jangan terlalu banyak pikiran, kurangi pikirannya, jangan memikirkan hal yang belum tentu terjadi ya Mbak. Oke, nanti untuk tindakan selanjutnya kita bercakap-cakap dengan orang lain ya Mbak untuk menghilangkan halusinasi tersebut. Apakah Mbak Dita bersedia? Oke, tempatnya di sini saja ya Mbak. Mau jam berapa Mbak?
Jam 11 saja ya. Oh, boleh. Jadi nanti jam 11 saya kembali ke sini lagi ya Mbak Dita. Mbak membutuhkan bantuan, keluarga Mbak bisa memanggil saya di ruang perawat atau Mbak Dita bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan ya Mbak. Oke, baiklah kalau begitu saya permisi ya Mbak. Terima kasih semua. Sama-sama. Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.